Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi cuaca ekstrim yang muncul dari laut mengakibatkan intensitas hujan di daratan lebih lama sehingga berpotensi banjir. Cuaca ekstrim masih akan membayangi sejumlah wilayah di Indonesia hingga akhir bulan Januari 2026. Hujan intensitas tinggi yang turun dalam durasi panjang disertai angin kencang hingga petir bersumber dari laut. Fenomena hujan badai dari lautan ini membuat wilayah daratan di Pulau Jawa berpotensi banjir. Kondisi ini juga tidak terlepas dari karakter musim penghujan. Warga yang berada di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera bagian selatan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca buruk. Bahkan peluang seruakan udara dingin atau cold surge yang berada dari benua Asia bisa mendorong aliran angin monsun bergerak lebih cepat dan mudah melintasi garis ekuator. Tim TV One mengabarkan. Hujan lebat yang melanda sejumlah daerah sepanjang hari berpotensi mengakibatkan banjir. Masyarakat diminta waspada karena hujan kali ini merupakan berasal dari laut dengan intensitas tinggi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Erma Yuli Hastin yang merupakan pakar cuaca dan iklim ekstrim dari BRIN. Selamat sore Prof. Erma. Prof. Erma, ini sambil kami tampilkan juga kepada pemirsa grafis pergerakan di lautan, mungkin bisa diterangkan Prof. Erma, sebenarnya fenomena seperti apa ini? Ya, saya kira yang perlu dipahami bahwa saat ini hujan-hujan yang terjadi terutama di Pulau Jawa itu berasal dari laut. Ciri-cirinya bagaimana kita bisa tahu bahwa hujan itu dari laut? Karena timing atau waktu terjadinya hujan itu berubah atau bergeser dari yang seharusnya hujan di darat itu sore hari, kini pagi-pagi hari sudah hujan. Dan hujannya ini bukan hujan yang gerimis ya, tapi hujan yang intensitasnya langsung tinggi, deras. Dan itu sudah secara rutin kita alami seminggu terakhir, terutama yang tinggal di wilayah Jakarta atau Jabodetabek, Bandung, dan seterusnya ya, bahkan juga di wilayah-wilayah lain di Jawa begitu. Itu yang pertama. Hujan dari laut ini apa sih gitu? Karena ada satu fenomena yang berkaitan dengan penguatan angin dari utara yang menuju ke pesisir utara Jawa. Jadi kejadiannya ini di Laut Jawa begitu ya. Penguatan angin dari utara itu disebut juga dengan fenomena change atau tadi sudah disebut seruak dingin yang melintasi ekuator dan menyebabkan angin menjadi sangat kuat menuju ke wilayah darat begitu. Dan apabila terjadi hujan di laut, maka hujan di laut itu dengan mudah akan dijalarkan atau akan propagasi dari laut menuju ke darat. Jadi hujannya itu bergeser. Mestinya itu hujan tengah malam di lautan atau pagi hari di lautan, tapi ini sudah di darat begitu. Nah, inilah hal yang penting yang pasti diketahui ya oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara durasi, mengapa bisa sampai lama seperti itu? Karena ada fenomena kedua yang membuat hujan ini menjadi persisten berkaitan dengan sistem konvektif atau sistem hujan itu bersifat meluas. Jadi meluas ini artinya ada sesuatu yang sangat besar, gangguan cuaca yang memicu sehingga pembentukan sistem hujan yang terjadi di laut itu bukan hujan lokal yang biasa-biasa saja, tapi mengalami perluasan gitu ya. Dan ini dipicu oleh badai tropis 91S yang sekarang berada di selatan Nusa Tenggara Barat. Sehingga ini mengaktifasi sistem hujan yang ada di laut itu menjadi semakin luas dengan berbagai fitur atau struktur begitu ya, yang disertai dengan angin kencang karena di sana ada pola-pola badai yang terbentuk dan secara cepat dia bisa bergerak menuju ke darat sehingga terutama wilayah yang paling rentan dalam hal ini adalah wilayah di pesisir. Baik itu di pesisir utara maupun di selatan, semua ya sepanjang di Pulau Jawa ini gitu karena fenomena hujan dari laut ini. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diwaspadai juga adalah pembentukan badai tropis ini 91S karena lokasi pusaran badainya itu sangat dekat dengan Pulau Sumba dan ada kecenderungan bergerak ke timur. Setelah 2 hari ini atau lebih dari 24 jam, tracking atau pergerakan badainya itu menuju ke wilayah timur
gitu ya. Sehingga apa? Ini menyebabkan wilayah di Tenggara seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores ini juga akan mengalami pertama gelombang tinggi yang sifatnya badai gitu ya karena disertai dengan angin yang kencang. Nah, ini disebut juga dengan fenomena storm surge atau hujan badai yang ada di laut begitu ya. Dan bisa mengakibatkan efek gelombang tingginya itu atau angin kencangnya itu menjangkau seluruh pesisir selatan di wilayah-wilayah Tenggara tersebut. Ini juga patut diwaspadai fenomena yang kedua ini karena untuk saat ini saja kecepatan angin dari pantauan alat begitu ya yang terjadi di daerah Sumbawa bagian selatan itu mencapai 30 sampai 35 km per jam. Sementara badainya sendiri itu masih 45 km per jam. Sehingga ini hampir sama dengan kecepatan badainya gitu ya. Sehingga ini dampaknya secara langsung menyebabkan angin kencang di wilayah-wilayah tersebut sehingga patut diwaspadai gitu ya kondisi ini masyarakat terutama yang beraktivitas berlayar atau nelayan begitu ya yang mencari ikan itu harus menghentikan kegiatannya selama 1 hari ini dan mungkin besok juga sama gitu ya sambil memantau apakah pergerakan badainya ini sudah menjauh ke selatan atau sudah lemah intensitasnya. Begitu Mbak Agita. Prof tadi sudah mengemukakan apa saja ciri-ciri hujan dari laut, hujan deras sejak pagi, tidak seperti hujan lokal begitu, tapi juga meluas. Jadi akan meluas sampai sejauh mana ini sebenarnya Prof? Dan hujan dari laut ini akan berlangsung biasanya sampai berapa lama? Ya, konsistensi dari fenomena tersebut itu diprediksikan sampai tanggal 25 begitu ya. 25, 26 kemudian dia melemah angin dari utara ini. Nah, seiring dengan melemahnya angin dari utara, seharusnya fenomena hujan di lautan yang menuju ke darat ini sudah mulai berkurang begitu ya. Namun karena ada badai tropis tadi dan kita tidak tahu ini masih unpredictable, masih peluangnya 50-50, apakah dia akan segera menjauh ke Australia atau tidak, maka patut diwaspadai badai ini bisa memicu pergerakan apa yang disebut dengan fenomena lain ya, disebut dengan squall line, yaitu hujan yang bentuknya panjang-panjang dan ini sudah terjadi secara konsisten di utara terutama Jawa Tengah begitu ya. Di utaranya Pekalongan, Semarang, Demak, Pati sehingga mengalami banjir luar biasa beberapa hari ini itu dipicu oleh fenomena squall line tadi gitu. Jadi hujan deras banget disertai angin kencang terjadi di laut dan bentuknya panjang karena dia merupakan atau dibentuk dari struktur awan yang memanjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya seberapa luas? Ini bisa sangat luas karena hujan ini itu adalah jenis hujan yang stratiform disebutnya ya secara teori. Stratiform itu artinya hujan yang dibentuk dari awan-awan stratocumulus. Jadi bukan hanya awan cumulus yang lokal yang sifatnya lebih ke susunannya vertikal menuju ke atas begitu ya, tapi meluas tuh horizontal. Jadi menjangkau ratusan kilometer stratocumulus ini. Inilah yang menimbulkan hujan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu kan hampir merata. Jadi Bandung hujan, Jakarta hujan gitu ya, bahkan Demak, Pati hujan gitu. Merata karena hampir menjangkau hampir seluruh dari Pulau Jawa. Sampai seperti itu kalau hujan itu diturunkan dari atau berjenis stratiform dan diturunkan dari awan stratocumulus. Karena awan ini merata sifatnya dan bergerak atau melebar meluas secara horizontal serta berada di ketinggian sekitar awan-awan menengah lah ya, sekitar kategori 1 sampai 2 km. Saya kira itu Mbak yang membuat bahwa fenomena ini menjadi fenomena yang persisten atau terus-menerus ya, karena awan itu nggak segera meluruh. Masih ada sisa-sisanya, besoknya masih ada lagi gitu, ditambah dengan pembentukan awan-awan cumulus yang baru. Nah inilah yang membuat berhari-hari ini sampai tanggal 29 kita akan konsisten mengalami hujan-hujan seperti ini begitu. Itu saya kira Mbak Agita. Berkaitan dengan badai tropis yang tadi Prof sempat sebutkan, apakah itu bisa diprediksi untuk kemunculannya Prof? Dan kemudian dampak bahayanya ini akan seperti apa? Apakah bisa hanya berupa banjir dalam intensitas atau ketinggian yang cukup parah atau seperti apa bahaya-bahaya nanti?
Ya, dampaknya ada dua, saya kira ya. Dampak yang pertama adalah storm surge tadi, atau seruak atau serangan badai dari laut menuju ke darat berupa gelombang yang tinggi. Jadi meskipun tidak ada hujan, tiba-tiba dikirim gelombang yang tinggi tuh di wilayah-wilayah pesisir. Dan itu bisa terjadi di wilayah terutama yang paling dekat ya dengan badai itu, yaitu Pulau Sumba saat ini, pesisir selatan. Bahkan Lombok juga bisa kena, Sumbawa bagian selatan juga bisa kena begitu. Nah, itu dampak yang pertama. Jadi ada dampak yang berkaitan secara langsung dari efek pusaran atau pergerakan badainya. Atau kita menyebutnya ring satu dari badai. Nah, kemudian area yang kedua adalah ring yang keduanya. Ring keduanya itu efeknya karena ada pembentukan squall line. Ya, squall line ini badai juga gitu ya, tapi adalah badai konvektif. Dilihat dari data itu merupakan hujan yang panjang-panjang. Nah, hujan yang panjang-panjang itu bisa terbentuk di daerah utaranya, terutama ya dalam hal ini utara dari laut di utaranya Bali, utaranya Lombok, itu bisa mengalami tadi efek dari squall line. Ini menimbulkan hujan yang persisten disertai angin kencang. Nah, ini adalah dampak yang kedua yang bisa terjadi, sehingga wilayah-wilayah yang mendekati atau berada di pinggiran das tentu harus bersiap-siap gitu ya, memitigasi, mengantisipasi selama 2 hari ini. Harus tahu nih daerah-daerah rentan tuh di mana aja. Daerah dengan kerentanan tinggi itulah yang harus disisir oleh pemerintah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti banjir bandang. Karena resiko yang kedua itu, selain tadi yang saya sebutkan bahwa ada storm surge atau serangan badai dari laut menuju darat, gelombang tinggi, yang kedua adalah banjir bandang. Inilah yang efeknya mungkin akan lebih parah begitu ya, sehingga kita patut untuk mengantisipasi kondisi ketika hujan tidak berhenti-henti selama lebih dari 3 jam dan sangat deras gitu ya. Itu harus kita antisipasi daerah-daerah dekat das itu. Atau yang selama ini sudah diketahui bahwa di situ peluangnya tinggi untuk terjadi banjir bandang. Saya kira itu Mbak yang harus dilakukan oleh pemerintah 2 hari ini gitu ya, sebelum prediksinya badai tropis tadi akan menjauh ke selatan menuju Australia. Oke, Itu Mbak Gita. upaya antisipasi seperti apa, Prof? Saat ini kan kita juga sudah melihat ada ingin dilakukan atau antisipasi dengan modifikasi cuaca. Apakah ini memberikan pengaruh atau seperti apa antisipasi yang paling bisa dilakukan? Ya, saya kira modifikasi cuaca mungkin bisa mengurangi intensitas ya. Dalam hal ini adalah di darat. Tapi dalam kondisi sinoptik atau gangguan cuacanya ini besar sekali gitu ya, lebih baik kita fokus pada antisipasi di permukaan. Jadi kita melakukan tadi seperti saya katakan, menyisir daerah-daerah, kemudian tempat-tempat evakuasi, bahkan untuk wilayah 3 tadi pulau itu juga harus kita persiapkan, sehingga nanti ketika sudah lebih dari 3 jam hujan deras dan ada kemungkinan meluap gitu ya dari das, itu masyarakat sudah tahu kemana harus mengevakuasi diri begitu ya. Itu lebih penting. Jadi penyiapan shelter gitu ketika terjadi kondisi yang hujan deras bisa memicu banjir bandang, itu juga sudah harus saat ini disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan sekali lagi jangan mengabaikan peringatan dini atau apapun prediksi yang sudah dirilis disampaikan oleh BMKG kepada pemerintah begitu ya. Karena tadi efeknya ini bisa sangat besar kalau diabaikan. Kita belum tahu sama sekali pergerakannya ini bisa mendekat gitu ya dalam 24 jam ke depan itu. Karena sekarang saja potensinya sudah dianggap tinggi untuk bisa menjadi siklon tropis gitu. Ini hal-hal penting agar betul. Jadi kita harus benar-benar mengantisipasi nih pemerintah daerah, jangan sampai dalam tanda kutip lengah sedikit pun begitu. Saya kira itu Mbak Agita. Mudah-mudahan nih terus diantisipasi oleh pemerintah dan juga tentunya masyarakat. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Erma Yuli Hastin, pakar cuaca dan iklim ekstrim BRIN sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Prof. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.